Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah Pak? Kumaha damang Kang Emil. Bisa kitunya Kang Emil ya. Aduh, gagal di DKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, sepertinya Bung Ridwan Kamil masih belum menerima kekalahan di DKI ya teman-teman semua. Sampai ini banyak nih para netizen ya ngetawain gitu ya. Dan juga soal Bung Marwara Sirait yang waktu itu mengatakan bahwasanya kalau Pak Anies gitu ya mendukung 03, itu tandanya Pak Anies membangunkan macan tidur, yang akhirnya ternyata yang didukung oleh Menteri ARA malah KO. Dan ini juga diketawain oleh netizen. Jadi gimana nih teman-teman semua? Jelas-jelas real count sudah keluar ya, tapi masih aja ngeyel pokoknya untuk masuk ke putaran kedua. Padahal jelas banget kan sudah 50,07%, itu clear 03 pemenangnya. Nah yang lucunya lagi nih, Bung Ridwan Kamil kan sudah di endorse oleh Pak Jokowi gitu ya. Ketika itu membara banget waktu di Jakarta. Pas kalah Pak Jokowi kan ditanyain tuh sama wartawan, gimana Pak kok RK masih kalah walaupun udah di endorse Bapak gitu. Ya tanyakan kepada RK. Ini lucu banget sih momen ini ya teman-teman semua ya. Oke, kita langsung saja lihat videonya. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena saya Pak di Jakarta Pak, Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah Pak? Membuat kita tambah semangat, membangunkan macan tidur yaitu Jokowi dan Prabowo. Lihat. Kumaha damang Kang Emil. Bisa kitunya Kang Emil ya. Aduh, gagal di DKJ. Sangkira geus didukung ku Mulyono sareng ku Pak Prabowo sareng ku Projo. Tapi tetep we nya Kang Emil gagal. Kawalat nu kawalat Kirana. Macam-macam Kirana. Itu Rana, nyala Rana. Pak Mulyono mah bohong ngadukungna. Itu Kang Emil. Kan di Solo milih nama Prabowo ge sarua di Bogor. Bahkan Kang Emil sorangan jeung Suswono kan ngadukung diri anjeun sorangan kan. Kang Emil mah kan nyolokna di Jabar kata juga. Menyala Rana. Saya tetap optimis, aturkan terima kasih. Biasanya hitung cepat itu akurat ya, dan kami juga ada tim internal bahwa dua putaran itu kelihatannya akan menjadi faktual ya, apalagi mayoritas dari hitung cepat kan tidak ada yang tembus 50%. Nah ini menjadi kesempatan untuk kita kontemplasi dan evaluasi. Tapi intinya tetap optimis kalau kita akhirnya maju ke putaran kedua, banyak hal-hal kebaikan dan perbaikan yang akan kita lakukan. Setahu saya angkanya sudah real count sudah 100% ya di KPU. Dan perolehan pasangan Mas Prambang Dul itu 50,7. Ya kita yakin dengan angka KPU. Ini bukan quick count lagi ya, itu sudah real count dan sudah semua, maka pegang itu sebagai rujukan. Tapi tadi pagi saya ke DPR mewawancarai Pak Dasko, Pak Anies, bahwa pihak dari Ridwan Kamil sendiri menemukan beberapa kecurangan dan itu mengindikasikan bahwa mereka yakin ada 2 putaran. Tanggapannya gimana? Kita lihat angka KPU aja. Bang Rano Karno, hasil survei LSI, Ridwan Kamil Suswono menang 1 putaran. Panik nggak? Panik. Cuman mau bilang Pramono Rano menang bang.
sudah nyebar sembako, serangan fajar, didukung presiden, mantan presiden, didukung anak presiden, anak-anak presiden, mantu presiden. Ya tetap kalah. Setelah Pilkada 2024 selesai digelar, ini ternyata menyisakan beberapa kelucuan dan satu sejarah baru. Karena setelah Ridwan Kamil dinyatakan kalah, baik itu versi quick count dari semua lembaga survei menyebutkan bahwa Ridwan Kamil ini kalah, maupun dari formulir C1 KPU juga menyebutkan bahwa Ridwan Kamil ini kalah telak oleh Pramono Anung dengan selisih suara lebih dari 500.000 suara. Hari ini mereka kemudian mengadakan sayembara. Kubu Ridwan Kamil dan Suswono mengadakan sayembara untuk mencari bukti-bukti kecurangan. Itu kan artinya mereka nggak punya. Coba bayangkan gitu ya. Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Nah sekarang gimana coba setelah melihat fakta hasil real count atau hitungan cepat dari data yang masuk di sistem Sirekap KPU, siapa yang jauh lebih unggul dan siapa yang menang? Paslon 01 Ridwan Kamil Suswono atau Paslon 03 Pramono Rano Karno? Nah dari hasil hitungan cepat berdasarkan C1 hasil KPU sudah jelas bahwa Paslon 03 Pramono dan Rano Karno itu jauh lebih unggul. Jadi dari sini sudah terbukti tuh bahwa endorse presiden bekas itu ya tidak berguna sama sekali. Nah jadi buat Marwar Sirait, ya jadi orang itu jangan terlalu sombong lah. Mentang-mentang Ridwan Kamil itu didukung oleh 12 partai, kemudian di-endorse oleh para artis dan influencer, bahkan para menteri, presiden, wakil presiden, dan bekas presiden pun sudah ikut mengendorse Ridwan Kamil. Tapi ya begitulah, suara Ridwan Kamil itu mentok hanya di bawah angka 40% saja. Jauh di bawah Pramono dan Rano Karno yang berada di atas angka 50%. Nah yang paling lucu lagi adalah tim ses Ridwan Kamil ini malah membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah. Jadi hadiah sayembara itu akan diberikan apabila ada masyarakat yang bisa menemukan kecurangan di Pilkada DKI Jakarta. Lah ini kan kocak sekali, bener gak? Lawong jelas-jelas tim ses mereka sendiri yang terindikasi dan diduga kuat melakukan banyak sekali pelanggaran. Lah kok malah orang lain yang dituduh melakukan kecurangan coba? Ya sekarang coba bayangkan saja, Pramdul itu hanya didukung oleh satu partai. Coba bayangkan satu partai. Sedangkan Ridwan Kamil itu didukung oleh 12 partai, plus para menteri, plus presiden, plus wakil presiden, dan bahkan presiden bekas pun ikut turun tangan atau turun lapangan membantu mengkampanyekan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada DKI Jakarta. Jadi kalau di logika saja ya sebenarnya yang menguasai sumber daya dan memiliki akses besar untuk melakukan kecurangan itu siapa coba? Bukankah tim 01? Padahal ya saat Pilpres kemarin itu RK pernah mengatakan kalau kalah ya kalah sajalah, begitu katanya. Nah sekarang ketika RK ini kalah di Pilkada DKI Jakarta, lah kok dia ini malah ngotot minta 2 putaran coba? Yang benar saja, rugi dong. RK. Ya sudahlah, saran saya sebaiknya Ridwan Kamil ini terima sajalah kekalahan di Pilkada DKI Jakarta. Tapi kalau masih belum bisa menerima atas kekalahannya, mungkin mobil curhat adalah solusinya. Nah bener banget nih idenya. Kalau masih belum terima kalah, langsung saja masuk ke mobil curhat ya. Biar bisa curhat tuh, leluasakan untuk mengungkap semua amarah, kemarahan, dan unek-unek yang ada di dalam dada. Ya namanya juga pertandingan lah, pasti ada yang kalah ada yang menang. Kalau yang kalah yang bersabar, yang menang juga nggak usah lah jumawa. Begitu kan teman-teman semua ya. Dan nanti di tahun 2029 persiapkan kembali untuk maju gitu. Maju kemana? Ya kemana aja lah pokoknya. Yang penting intinya maju dulu gitu kan. Tapi sepertinya memang netizen ini sudah benar-benar ngakak sih ya. Soalnya udah jelas banget nih real count mengatakan 50,07%. Yang itu artinya jelas fix menangnya gitu loh. 50 plus 1 aja udah menang. Ini 50% plus 0,7% itu kan banyak gitu. Jadi gimana? Ya sudah, tutup, selesai, tamat, pulang kampung. Ya mungkin bisa saja lah nanti Kang Emil bisa jadi menterinya Pak Prabowo ya. Bisa saja, beliau juga kan orang yang dikenal gitu loh. Dan kemampuannya juga lumayan bagus gitu loh.
Nah teman-teman semua, mengenai sayembara dari Bung Ara ya, masih ditanggapi oleh Bung Deddy Sitorus nih. Dan juga soal banteng yang kalah, dan ini juga ditangkapin oleh netizen. Kita lihat videonya. Apa kabar Indonesia? Banyak wartawan ngejar-ngejar saya nanya, minta reaksi soal Ara bikin, Marwar Sirait bikin sayembara menangkap Harun Masiku 8 miliar. Wah, hebat orang kaya. Lebih kaya dari KPK, ya. Melebihi anggaran KPK dia punya. Saya cuma mau bilang gini, Ara sebelum masuk PDI Perjuangan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Setelah di PDI Perjuangan jadi anggota dewan, lalu kenal sama konglomerat, akhirnya kaya raya, dari orang biasa punya rumah di Menteng, aja gile kan. Oke lah, lalu kenapa dia bikin sayembara itu? Tentu tujuannya adalah menjelek-jelekan PDI Perjuangan, karena mau dekat proses pilkada kemarin, kan gitu nih. Dia juga meremehkan PDI Perjuangan dalam sebuah kampanye yang videonya beredar di mana-mana. Selain itu, melalui bukan podcast ya, rekaman, dia mengatakan bahwa Pram Rano akan kalah karena Anies mendukung. Dan dia lupa menyebutkan bahwa Ridwan Kamil didukung FPI dan Habib Rizik. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah baik yang dilakukan Ara? Ya oke, baiklah. Ya, masyarakat sipil, orang punya duit, ya silakan. Tapi pertanyaannya, kenapa bukan kasus timah yang merugikan negara 371 triliun ya? Kenapa bukan soal Blok Medan misalnya? Kenapa nggak soal PIK dijadikan PSN yang dia persoalkan? Banyak lagi kasus-kasus yang lain kerugian negara. Sementara kasus Harun Masiku, itu dia korban, ditekan, dimintain duit. Gitu, menyuap, nggak ada kerugian negara di situ, malah dia yang rugi sampai sekarang, entah di mana dia, kan gitu. Dan KPK nggak sanggup menangkap. Apa yang dilakukan Ara ini sebenarnya merendahkan KPK, sama dengan bilang udah gua nggak percaya KPK, nih biar rakyat lah yang nyariin, bukan KPK gitu, gua kasih 8 miliar. Aduh, lucunya KPK-nya bilang itu bagus, kalau gua mah jadi KPK tersinggung, gua kali dianggap nggak mampu sampai rakyat yang bikin sayembara. Gitu ya penjelasannya. Sampaikan pada Ara, teruslah sombong, kami bahagia kalau Anda tetap arogan. Merdeka. Banteng air tumbang kan, udah selesai banteng nguasain Indonesia. Di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur lo kalah, di kandang sendiri di Jawa Tengah aja lo nyungsep. Konten barusan itu tadi berhasil secara visual tapi gagal secara nalar dan gagal secara literatur. Pertama, di Banten, PDIP itu tidak pernah benar-benar berkuasa. Gubernur terlama di Banten itu dari Golkar. PDIP hanya melanjutkan kurang dari 3 tahun. Di Jawa Barat apalagi, Pileg 2019-2024 didominasi Gerindra dan PKS. Pilgub periode sebelumnya, 2018, PDIP cuma dapat 12%. Jadi bukannya nyungsep, emang belum pernah menang aja. Nah kalau di Jawa Tengah, 12 partai lawan 1 partai bos. Dengan keterbatasan logistik, harus memprioritaskan DKI Jakarta. Itu pun masih dapat 40% lebih. Belum lagi soal ketidaknetralan APH, kepala desa. Ada buktinya itu, udah dibahas di DPR RI Komisi 2. Nah ini sekaligus menjawab kenapa Mega Chan bikin video begitu. Ya karena ada dasarnya, ada buktinya. Dalam konteks pilkada lo ya. Terus kau jadi lu bilang maling teriak maling, dikaitkan dengan Harun Masiku. Ya beda konteks lah dungu. Kedua, lu nyuruh Mega Chan ayo nyari Harun Masiku sekarang. Lu koplak, harusnya lu nyuruh itu ke presiden. Dia yang punya alat namanya BIN, KPK, Polri, Kejagung. Dan jangan cuma Harun Masiku, Firly Bahuri juga. Lagian emang lu paham apa soal kasus Harun Masiku? Kok cuma PDIP aja yang di framing? Ketiga, lu tantrum soal Pramono Rano deklarasi 1 putaran atas dasar real count internal. Kubu Ridho juga sama, klaim 2 putaran atas dasar real count internal juga. Udah gitu nuduh curang lagi, politik uang lah, sembako lah. Padahal sama aja, itu baru namanya maling teriak maling. Keempat, di part ini nih, bikin negara sendiri aja sono di Twitter, namanya RBT, Republik Banteng Twitter. Isinya buzzer, orang rungkat, marah-marah sama tukang doxing. Siap RBT. Kosong banget. Buzzer teriak buzzer, doxing nuduh doxing, rungkat ngatain rungkat. Kelima, pelan-pelan Prabowo akan memperbaiki dari hulu ke hilir.
Coba dianalisa baik-baik itu kabinetnya. Apa iya memperbaiki? Dari hulu aja udah begitu. Hari pertama langsung blunder, pakai kop kementerian suka-suka sembarangan. Paling berisik, paling kenceng soal anggaran. Menteri gagal dipakai lagi. Skandal 27M masih diangkat jadi menteri. Memperbaiki apanya? Keenam, ketua partai gak bisa disetir. Kata siapa? Ketum beringin tuh contohnya. Justru kalau dilihat dari konteks pilkada kali ini membuktikan bahwa PDIP lah yang nggak bisa disetir. Ketujuh, soal bayar buzzer kanan kiri, bohirnya di penjara gara-gara judol. Lah, emang PDIP doang apa? Gua kutip kata-kata Budiari deh soal judol. Kenapa Bandar nggak ditangkap? Ya tanya ke APH. Jadi lu harusnya tuntut itu ke presiden yang punya BIN, yang punya Polri, yang punya Satgas Judol. Dan setidaknya, kalaupun PDIP bayar buzzer itu bukan pakai APBN. Kedelapan, terakhir nih, sebenarnya masih banyak sih, tapi kepanjangan males juga. Apa iya orang-orang gak milih PDIP karena dalam tanda kutip udah pinter? Atau justru karena kemakan omongan buzzer kayak lu? Gak usah dibantah soal buzzernya, lu emang buzzer. Padahal ya, tidak memilih kandidat atas dasar kebencian kepada partai itu aja udah gagal nalar alias logical fallacy alias dungu. Sama halnya kayak memilih pemimpin karena ngikut pilihan orang lain, itu juga dungu. Harusnya kan didasarkan pada penilaian objektif terhadap visi dan program kerja. Gak milih kandidat karena benci sama partainya, itu artinya lu lebih mengedepankan emosi ketimbang logika. Nah ini special case yang bakal gue bahas di lain waktu, soal katanya gak milih karena benci PDIP, logical fallacy, tapi perlu endorse logical fallacy lagi. Penutup, gue bukan lagi belain PDIP, apalagi fanatik ke PDIP. Salah ya salah, gue kritik. Cinta Mega gue kritik, Denny Cagur gue kritik, Puan gue kritik, Ganjar gue kritik, kasus Rocky Gerung yang laporin kader-kader PDIP gue kritik. Tapi gak apa-apa juga sih, terserah interpretasi masing-masing. Dan perlu digarisbawahi, sikap politik gue begini atas dasar kepentingan demi mencegah kekuasaan yang absolut. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Lord Acton.